Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya akan membuat video dengan judul cara menaikkan pH tanah dengan cepat, efektif, dan murah. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten yang lebih kreatif, dan Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman bisa mengikuti konten kami selanjutnya. Meskipun tanah asam masih bisa ditanami dalam batas tertentu, namun bukan berarti kita boleh membiarkan tanah begitu terus seadanya. Makin dibiarkan, tanah itu makin tinggi tingkat keasamannya. Akibat adanya penumpukan kadar aluminium atau Al dalam tanah dan diikuti dengan meningkatnya kadar besi atau Fe dan Mn, akhirnya tanah betul-betul kritis. pH kepanjangan dari potensial hidrogen atau derajat keasaman. Biang keladi suasana asam adalah ion hidrogen yang beredar dalam tanah. Semakin banyak ion hidrogen yang beredar dalam tanah atau pekat, tanah semakin asam. pH tanah dinyatakan dalam suatu bilangan 1-14. pH tanah dikatakan netral, yaitu pH 6-7. Adapun penyebab pH tanah turun adalah sebagai berikut. Pertama adalah penyiraman air yang berlebihan, baik itu air hujan maupun air siraman, sehingga kalsium dan magnesium akan larut yang merupakan penentu asam atau tidaknya tanah. Yang kedua, pengeringan kurang lancar, terutama saluran air yang ada di bedengan tanaman. Yang ketiga adalah pupuk yang meninggalkan sisa asam. Contohnya urea itu pengapuran 80. Artinya setiap pemakaian 1 kintal atau 100 kilo urea, kalsium yang hilang dalam tanah adalah 80 kilo. Yang kedua adalah ZA, yaitu nilai pengapurannya yaitu 110. Setiap kita memakai 1 kintal atau 100 kilo ZA, kalsium yang hilang adalah 110 kilo. Adapun pengaruh dari penurunan pH tanah adalah sebagai berikut, yaitu unsur fosfat atau P, unsur K atau kalium, unsur Ca atau kalsium, unsur sulfur atau S, magnesium atau Mg tidak bisa beredar dalam tanah, sehingga tanah tidak bisa mendapatkannya, dan N yang tersedia justru dalam bentuk nitrit atau racun. Yang kedua, aktivitas mikroorganisme yang berguna bagi tanah akan terganggu perkembangannya. Yang ketiga, pada tanah pH rendah, kondisi yang bagus untuk perkembangan penyakit, terutama penyakit yang diakibatkan oleh jamur. Adapun salah satu solusi mengatasi penurunan pH tanah yaitu dengan pengapuran. Adapun cara menaikkan pH tanah dengan mudah, saya akan membuat suatu perbandingan, yaitu antara kapur tohor dan kapur dolomit. Kapur tohor yang sudah kurang lebih saya diamkan 1 bulan, bentuknya seperti ini. Yang kedua itu kapur tohor yang masih baru, bentuknya seperti ini. Yang ketiga adalah dolomit. Kondisi seperti ini saya akan mencoba kira-kira yang lebih efektif untuk menaikkan pH tanah, apakah kapur tohor atau kapur dolomit. Sebelum kita adakan uji coba, kita adakan pengukuran pH air dulu. Tadi sudah saya ukur pH airnya, yaitu ketemu 6,5. Ini adalah kapur tohor yang sudah saya biarkan kurang lebih 30 hari, yaitu kurang lebih beratnya 400 gram. Saya masukkan ke dalam air, yaitu air yang 5 liter. Kita aduk.
Yang kedua adalah dolomit, yaitu dolomit dengan bobotnya kurang lebih 400 gram, kita masukkan ke dalam 5 liter air. Kita aduk. Yang ketiga adalah kapur tohor yang masih baru, yaitu kurang lebih 400 gram, kita masukkan ke air kurang lebih 5 liter air. Saya biarkan sebentar, nanti akan saya adakan pengukuran pH air, mana pH airnya yang paling tinggi. Setelah 3 ember ini, yang pertama saya isi kapur tohor yang sudah dibiarkan 30 hari, yang kedua kapur tohor baru, yang ketiga kapur dolomit. Dari ketiga ini yang pH-nya tinggi adalah kapur tohor yang dibiarkan 30 hari dan kapur tohor baru. Kapur tohor yang dibiarkan 1 bulan, yaitu dari pH ukur saya atau dari pH tetes saya, pH airnya menjadi 12. Sementara kapur tohor yang baru juga itu pH-nya 12. Air dolomit yaitu pH 7. Dari ketiga ini bisa disimpulkan untuk menaikkan pH tanah dengan cepat, yaitu sebaiknya memakai kapur tohor yang sudah dibiarkan 1 bulan. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman ada gangguan pH rendah dalam budidayanya, baik di tabulapot atau yang lain, bisa mengangkat pH tanah dengan pemberian kapur tohor yang di 1 bulan. Sementara yang tengah ini adalah kapur tohor yang baru, kita bisa menggunakan setelah 1 bulan. Kenapa? Karena kapur tohor baru itu kalau terjadi satu reaksi endoterm, yaitu yang menghasilkan panas, apabila kita aplikasikan ke dalam tanamannya, yaitu tanamannya akan terganggu. Sebaiknya kalau ingin menggunakan kapur tohor untuk menaikkan pH tanah, sebaiknya dibiarkan kurang lebih 1 bulan. Apabila kita mengambil airnya 1 liter, bisa ditambahkan dengan air biasa kurang lebih 8 liter. Setelah itu baru kita siramkan ke sekeliling tanaman. Saya rasa cukup sekian dulu sore ini tentang tutorial cara meningkatkan pH tanah dengan cara mudah dan murah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.